ada beberapa poin penting yang kita bisa tangkap bahwa orang tua harus dekat dengan anak, kemudian sering berkomunikasi dengan anak, dan bagaimana orang tua ini harus percaya dengan anak, gitu ya. Bagaimana juga orang tua kemudian membatasi, mendampingi ya dalam bermedsos dengan anak juga dalam menggunakan teknologi. Ketika anak kita bersamai, kita dampingi, maka mereka juga akan mampu terkontrol, terarah dengan baik. Karena teknologi ini tentunya ada sisi positif, ada sisi baiknya. Ya. Nah, sekarang banyak orang tua yang saat ini luar biasa dengan kondisi kesibukannya ini, Kang Haru, mereka harus bekerja. Ada juga orang tua yang bekerjanya ini kondisinya jarak jauh. Ada yang mereka pulangnya seminggu sekali, begitu ya. Ini menjadi PR juga. Dan bisa jadi ada juga orang tua yang kondisinya berangkat di saat anaknya mereka belum bangun, orang tuanya sudah berangkat, pas pulang kondisi anaknya sudah tidur, begitu. Ini orang tua yang sangat sibuk dengan kondisi pekerjaan, begitu ya. Bagaimana nih dengan kondisi orang tua yang luar biasa sibuk ya? Saya yakin mungkin Kang Haru juga merasakan ini. Harus rapat, kemudian pulang malam gitu kan. Harus memimpin berbagai macam agenda, kegiatan. Ini bagaimana kita mensiasati supaya tadi janji kita harus ditepati gitu ya. Kemudian anak juga percaya kepada kita gitu ya. Gimana ini Kang Haru? Ya, saya kira kita memang nggak bisa berada di dua tempat yang berbeda ya. Satu waktu ada di dua tempat, nggak bisa. Jadi kita harus ya suatu saat harus memilih gitu ya, antara ikut agenda yang rutin atau kita bersama anak gitu. Jadi memang harus diinterupsi gitu, dan kita juga harus mau berkorban gitu. Jadi ada saatnya kita jadi terlambat datang ke agenda gitu ya, atau kita izin nggak hadir untuk bersama anak kita gitu. Karena kalau misalnya nggak begitu ya nggak akan pernah ketemu. Berangkat saat dia sedang tidur gitu kan. Jadi saya kira ini harus kita interupsi kegiatan kita sebagai orang tua. Harus ada agenda khusus dengan anak kita supaya mereka juga merasakan gitu kehadiran kita. Jadi mereka nggak bisa jadi sisa gitu ya. Sisa agenda kita, sisa kita capek gitu, nggak bisa. Jadi harus ada waktu khusus. Memang nggak bisa dipungkiri pasti akan berbeda dengan katakanlah ayahnya kerja, ibunya nggak kerja gitu ya, ibu rumah tangga, itu berbeda dengan ayahnya bekerja, ibunya bekerja. Kemudian ayahnya full ya dari pagi sampai malam, kadang keluar kota gitu kan. Ibunya juga sama begitu. Ya kita nggak bisa berharap orang tuanya, katakan ayah ibunya seminggu di luar kota gitu, dua-duanya, tapi ingin hadir gitu, ya nggak bisa. Ini kan pilihan sulit, tapi harus diambil gitu. Jadi ketika misalnya suami udah seminggu itu di luar kota gitu, cuma ada akhir pekan gitu kan, ya memang idealnya ibunya ya di rumah gitu. Ketika misalnya bapaknya pun katakan Sabtu Minggu itu full juga, ya anak harus diajak juga. Ketika dia nggak sekolah ya dia ikut kegiatan ayahnya, kegiatan bersama keluarga itu dalam suatu agenda yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Selama di jalan kan bisa ngobrol, kemudian ketika jeda sebentar kan bisa ngobrol. Jadi intinya ya harus dialokasikan. Saya dengan istri suka ketawa-ketawa karena saya mungkin sama istri itu paling sering bawa anak-anak. Sehingga kita suka bilang keluarga kita itu keluarga beringka. Beringka dia, beringka itu, ya, abring-abringan begitu ya Mas Aris ya. Ya nggak apa-apa kan, itu kan untuk mengkompensasi waktu yang sempit gitu dengan anak-anak gitu Mas. Yang pertama adalah jangan menunggu waktu luang untuk anak, tapi luangkan waktu untuk anak. Jangan menunggu waktu kosong atau waktu sisa baru kita berbagi kepada anak kita, namun kita harus mengagendakan waktu, mengosongkan waktu untuk anak kita. Ini yang pertama, poin penting. Dan yang kedua adalah bawa anak kita. Kalau kita bekerja, kita ada aktivitas, ya,
Kita ajak, kita kenalkan, kita bawa. Dan yang berikutnya adalah luar biasa, kita saling mengisi. Ya, suami istri harus semuanya membagi. Jangan sampai anak ini terlantar karena orang tuanya sama-sama sibuk. Ada yang mengalah, ada yang menyatukan, ada yang bergerak untuk dakwah dan sebagainya. Ini adalah tips yang disampaikan Kang Heru.